Harap udah nggak ada yang telat lagi. Masih ada Bu, satu lagi Bu. Ya, hari ini pertemuan ke-7 saya akan menjelaskan materi terakhir sebelum UTS, yaitu mengenai stoikiometri 2. Nah, persamaan kimia adalah lambang-lambang yang menyatakan suatu reaksi kimia. Nah, reaksi diletakkan pada sebelah kiri, jadi yang ini adalah reaksi, kemudian yang sebelah kanan ini adalah produk. Reaksi atau disebut juga reaktan, yang sebelah kanan produk. Jadi ini misalnya ada pembentukan nitrogen dioksida, NO2. Nah ini NO plus O2. Gitu ya. Kemudian dua NO plus O2 menjadi 2 NO2. Reaksi harus setimbang antara kiri dan kanan. Kalau yang atas sudah setimbang belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, belum setimbang karena N-nya di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, tapi O-nya sebelah kiri 3, di sebelah kanan 2. Maka disetimbangkan dengan cara mengalihkan NO dengan 2 dan NO2 dengan 2. Angka di depan ini disebut koefisien. Kemarin banyak yang menanyakan mengenai PR-nya, ya. Yang nomor 3, jumlah molekul ya yang ditanyakan. Nah, itu adalah mol dikalikan koefisiennya. Dikalikan bilangan Avogadro yang kemarin. Nah, contoh 6-11 ini. Trietilen glikol dengan rumus kimia C6H14O4 digunakan sebagai pelarut dan pembuat plastik. Nah, tulislah persamaan kimia yang telah disetimbangkan pembakaran sempurnanya. Pembakaran itu apa? Pembakaran itu adalah Menghasilkan CO2 dan H2O. Reaksi dengan dua ya. Ya, Ya, reaksi dengan O2, Bu. reaksi dengan O2 menghasilkan CO2 Kan. dan Dan jika itu pembakarannya sempurna, tapi pembakaran ada yang nggak sempurna. Kalau pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 karbon monoksida. Nggak apa-apa ya, lama ya, biar O4. Pembakaran, semua reaksi pembakaran itu ditambah Oksigen. O2. Ya. Hasilnya CO2 plus H2O. ini ya. Kita setarakan. Yang paling mudah menyetarakan C-nya dulu. Jadi berapa ini C-nya? 6, Bu. 6, Bu. 6, Bu. 6, Bu. 6.
Kemudian hanya sebelah kiri 14, sebelah kanan ada 2. Maka di sini 7, Bu. 7. sebelah kanan ini sudah pasti koefisiennya. Ya kan? Sudah pasti apa? 6 dan 7. Gitu kan? Maka kita menyamakan ini juga sudah pasti nih. Ya, ini sudah pasti. C6 14 O4. Nah, maka yang belum pasti adalah koefisien O2 ini. Kita kalikan dengan berapa ya? Sebelah kanan. O-nya sama dengan 12 tambah 7. Berapa? O sebelah kanan. 19, 19, Bu. 19 Bu. 12 tambah 7. 19. 19. 19, Bu. Maka sebelah kiri ini sudah ada 4. Maka ini di sini jumlahnya harus 15. yang ini 15. 15. 15. dikurangi yang sudah pasti 4. Berapa? 15. 15. 15, Bu. 15 per 15 per 2. 15 per 2. 2. Gitu ya, 15 per 2. Itu adalah pembakaran sempurna. Kalau tidak sempurna, sebelah kirinya sama. C6, H14, O4. Ditambah O2-nya sama. Ya, nggak usah saya tulis lagi. Ini yang tidak sempurna. Nah, kalau tidak sempurna itu artinya ini tidak terbakar atau jumlah O2-nya kurang. Ini tidak terbakar secara sempurna. Hasilnya adalah gas yang karbon monoksida plus H2O. Ini yang tidak sempurna. Sama nanti kamu setarakan. Gitu. Lebih tidak sempurna lagi, ini sama ya, ini sama. Ini hasilnya kalau lebih nggak sempurna lagi adalah karbon saja. Plus H2O. Nah, kadang ada soal yang misalnya triethylene glikol dibakar menggunakan gas oksigen 80% pembakaran sempurna, berarti 80%-nya jadi CO2 ini. Nah, yang 20% pembakarannya tidak sempurna, terbentuk yang karbon monoksida. Seperti itu ya kalau ditanya. Paham ya? Nah, jenis-jenis reaksi kimia ada reaksi pembakaran, yaitu reaksi suatu unsur atau senyawa bergabung dengan oksigen yang barusan kita kerjakan ya, mengandung oksigen yang sederhana. Ini. Yang contoh pertama propan, yang kedua tadi triethylene glikol. Ini sudah ya, nggak usah sama di sini. Nah, lanjutan ada reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan itu pembentukan atau sintesis adalah suatu reaksi di mana sebuah zat yang lebih kompleks terbentuk dari 2 atau lebih zat yang lebih sederhana. Nah, misalnya pembentukan air, ini air. 2 molekul air terbentuk dari 2 gas hidrogen dan 1 gas oksigen. Setelahnya seperti itu. Kemudian yang ini pembentukan apa ini namanya? Ada OH-nya, C-nya cuma 1. Kemarin kimia organik. Alkohol Bu. Metanol, Bu. Ya, alkohol. Metanol. metanol, Bu. Ya, alkohol metanol. Ada gugus OH ini. Gugus OH, C-nya cuma 1. Nah, maka metanol. Metanol bisa dibuat atau bisa dibentuk dari gas karbon monoksida dan 2 mol hidrogen. Ini kalau 1 mol, berarti ini 2 mol, jadi ini 1 mol, gitu ya. Ada juga reaksi yang ketiga, yaitu reaksi penguraian, yaitu suatu reaksi di mana suatu zat dipecah menjadi zat-zat sederhana. Kebalikannya dari reaksi penggabungan. Ini ada perak oksida. Wujudnya fasenya padat. Dia diurai menjadi padatan perak, argentum ya, ditambah gas oksigen.
Ini reaksi penguraian, pembentukan. Jadi kalau kebalikan dari pembentukan. Kalau pembentukan itu ada molekul dibentuk dari zat yang lebih kecil, zat yang lebih sederhana. Kalau penguraian senyawa atau molekul ini diuraikan menjadi yang lebih sederhana. Kemudian ada reaksi penggantian. Perpindahan tunggal, yaitu suatu reaksi di mana sebuah unsur memindahkan unsur lain dalam suatu senyawa. Misalnya, tembaga ditambah, kalau seperti ini, fasenya padat. Ini padat. Dilarutkan dalam larutan yang mengandung perak, Ag. Ini aqueous, ini perak. Menjadi dibalik. Si CU-nya larut, Ag-nya mengendap. Nah, ini biasanya dimanfaatkan dalam sel elektrolisa gitu ya. Kemudian yang nomor 5 ada perpindahan ganda, yaitu suatu reaksi di mana terjadi pertukaran antara dua reaksi. Misalnya, ini perak nitrat, AgNO3 itu perak nitrat, fasenya larutan, kemudian ditambah larutan garam dapur, natrium klorida. Nah, ini perpindahan. Coba, Ag itu muatannya plus 1. NO3 ini minus 1 ya. NaCl muatannya plus 1. 1. Cl muatannya minus 1. Nah, plus mau sama plus ya. Ya enggak? Kalian mau enggak sama yang sejenis? Pasangannya? Mau enggak? Mau, Bu. Hah? Enggak mau, Bu. Nggak mau. Mau, Bu. Mau, Bu, mau. Loh, yang mau tuh apa yang positif Ag ini maunya pasangannya sama lawan jenisnya. Sama yang negatif, Ag maunya sama Cl ini. Ag maunya sama Cl. Kemudian NO3 yang negatif maunya sama yang positif. Maka terbentuklah natrium nitrat sama perak klorid, ya, argentum klorida, AgCl. Nah, AgCl ini fasenya P di situ ya, atau solid atau padat. Nah, ini adalah padatan berwarna putih AgCl. Terlihat, ini terlihat. Ini pernah dilakukan ya. Ada titrasi, kalau kalian pernah mencoba enggak ya waktu SMA? Endapan perak klorida ini, AgCl ini warnanya putih, terlihat. Kalau AgNO3 yang ini, AgNO3 sama NaCl ini memang kayak air biasa, cuman kayak air putih biasa. Nah, ketika direaksikan akan timbul endapan berwarna putih. Nah, pentingnya jumlah kuantitatif dalam persamaan kimia itu tadi ya. Karena apa? Perbandingan koefisien tadi sudah saya singgung. Ini 1 di sini, ya. Ini 2. Ini sama dengan perbandingan molnya. Jadi 2 mol hidrogen ditambah 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol air, gitu ya. Keterangannya ini bisa kalian baca sendiri. Narasinya ya, 2 mol air bisa dibentuk dari 2 mol hidrogen. Ya. 2 mol air dihasilkan untuk setiap 1 mol oksigen yang digunakan. Ini hanya narasinya saja. Yang jelas kalian tahu bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Dan volume juga untuk gas ya. Jadi kalau ini gas semua ini ya, misalnya. Ini berarti misalnya 2 liter ya ini 1 liter gitu. Ini 2 liter untuk volume gas. Perhitungan berdasarkan persamaan reaksi kimia. Di sini ada reaksi dengan A dengan koefisien X ditambah B dengan koefisien Y menghasilkan zat C dengan koefisien Z.
Jadi misalnya A itu diketahui masanya, gitu ya. Maka langkahnya kamu jadikan mol dulu. Mol dulu, mol dengan cara membagi apa? AR. Ya, mol A itu diperoleh dari Gram per AR. ya Masa dibagi AR. masanya. Gram per AR. Masanya saya singkat M ya. Masanya A dengan satuan gram dibagi MR ya. MR atau BR. Itu diperoleh mol. Nah, maka secara stoikiometri kamu bisa menghitung jumlah C gitu dengan cara perbandingan koefisiennya. Kalau X itu sekian molnya, mol A-nya sekian mol gitu kan, maka molnya C adalah Z per X ya. Jadi kamu bisa menghitung sesuai di situ. Maka molnya C sama dengan koefisiennya. C berarti Z per koefisiennya A berarti X. Gitu ya. Ini Z dikalikan molnya A. Paham ini? Paham? Nah, ini berlaku untuk jika B-nya berlebih ya. Artinya X-nya itu terurai semua menjadi C. Kamu bisa menghitung juga B yang dibutuhkan gitu ya. B secara stoikiometri yang dibutuhkan ya tinggal Y per A dikali molnya A. C yang terbentuk berarti Z per X dikali molnya A. Gitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah massa? Kalau massa nanti pertanyaannya berapa massa C terbentuk? Ya berarti molnya C dikalikan MM-nya C. Gitu. Seperti itu ya. Hitunglah jumlah aluminium oksida, trioksida yang terbentuk jika 12,5 gram O2 direaksikan dengan aluminium. Nah, reaksinya udah ditulis nih. Ini udah tertara apa belum? Belum. Belum. Belum, Bu. L-nya berapa? Kali 2. 2. 2, Bu. Duanya berapa? 2. Oke, 3 per 2. Nah, sekarang coba kalian orek-orek sebentar. Saya nggak akan cepet-cepet ya ini. Jadi kalau habis waktunya, kalau masih punya kuota silahkan bergabung lagi ya. Kalau tidak, ini saya rekam. Mudah-mudahan nggak rusak kayak yang rekaman stoikiometri 1 kemarin. Karena kemarin itu saya janjinya ya, ini sambil kalian menghitung 6 step 12. Kemarin itu kan saya bilang, tunggu konversi yang video yang gas ya, saya kan bilang gitu. Tapi saya nggak sabar, takut kemalaman. Jadi converting yang gas belum selesai, saya udah memulai Zoom kedua tentang stoikiometri 1. Sehingga selesai semua materi yang gas sama stoikiometri 1 itu ada keterangan convertingnya file gagal. Nah, ternyata setelah tadi saya lihat, itu yang gagal yang stoikiometri 1. Jadi kasihan yang nggak bisa ikut sebenarnya. Cuman gimana caranya lagi gitu ya. Kalian kan nggak kos, nggak jajan di luar. Ya ini apa anggaran yang untuk kos, untuk jajan, untuk transport kalian nggak di Jogja, alihkanlah untuk internet ya. Nggak masalah kan? Nah gimana nih lanjut ke soal nomor 612. Hitunglah jumlah aluminium trioksida yang terbentuk. Nah O2-nya
Nah, meskipun AL-nya nggak diketahui, kamu bisa mencari Al2O3 yang terbentuk salah satu aja ini. Berapa ini? O2 berarti 12,5 Dibagi 32, Bu. Bagi 32. 5. Ini koma ya? 12,5 ya itu ya, sorry. Dibagi 32. Nah, ini berapa ini molnya? Ini mol O2 nih. Mol 0,4, Bu. 0,4, Bu. 0,4, Bu. Nah, besok kalian sepakati ya. Sekarang di sini sepakati untuk 4 angka di belakang koma. Ini berapa pasnya? 0,3906, Bu. 0,3. Semua ya, dengar ya ini ya. Disepakati semua jawaban 4 angka di belakang koma. Mol. Nah, pertanyaannya berapa Al2 terbentuk ya? Nah, kita bisa mencari ini berapa molnya. Mol Al2O3 berapa? 0,1333. Tinggal iya caranya 1/3 per 2 gitu ya. 2. Kali 0,3906. 3906 mol ya, 06 mol. Nah, itu molnya. Pertanyaannya nanti kalau massa berarti ya massa Al2O3 berarti mol itu ya, mol terhitung itu dikali mRAL2O3. Gitu. Masih ada berapa menit nih? 7 menitan ya. Oke, sekarang contoh yang nomor 6/13. Ya, kita lanjut ya. Sekeping logam aluminium murni berarti padatan, ini Al fasenya padat yang mempunyai volumenya sekian bereaksi dengan larutan HCl berlebih. Berapa gas hidrogen dibebaskan? Pertanyaannya. Nah, ini nggak diketahui nih. Nggak diketahui reaksinya. Ini nomor 6/13 ini. Bisa nggak kalian mereaksikan? Ini masih ada 6 menit. Aluminium padatan direaksikan dengan HCl berlebih gitu ya, menghasilkan apa ini? Coba, kamu tahu nggak Al itu plus apa minus muatannya? Bu, menghasilkan AlCl tambah H2. AlCl berapa? Al itu plus berapa? AlCl 3. AlCl 3. Plus 3, dapatnya dari sini. H itu 1. Jadi kamu harus bisa mereaksikan kayak gini. Cl itu minus 1. Maka plus maunya sama minus. Yang ini ya, sorry ini panahnya. Nah, yang Al maunya sama Cl. Al maunya sama Cl karena Al itu positif, Cl itu negatif. Tapi nggak benar kalau AlCl aja, karena Al itu plus 3, Cl minus 1. Menjadi senyawanya harusnya AlCl 3. saya plus 1 sama minus 1. Gitu. Kemudian plus H2. ini sendiri, benar. H itu nggak bisa H saja, karena di alam dia wujudnya gas. H aja nggak ada, maka H2. adanya H2. Ini baru memiliki. Kemudian,
Menyetarakan. Gimana menyetarakannya? Ini CL-nya, ayo gimana caranya menyetarakan? AL H3 Jadi gini, ketika AL-nya sudah setara, maka kita lari ke, ini kan sudah fix, berarti kalau pengennya ini AL-nya 1, kiri 1, kanan 1. Paham ya? CL, Bu. Nah, maka CL-nya, langkah yang kedua CL-nya yang disetarakan. CL-nya 3. Di sini baru 1, maka dikali 3. Nah, hanya di sebelah kiri 3, di sebelah kanan ada 2, maka 3/2. 3/2, Bu. seperti ini boleh. Mau dikalikan 2 semua juga boleh. Berarti kalau dikalikan 2 semua ini 2, ini 6, 2, 3. Tiga. ini baru membuat reaksi. Ya. 2, Pertanyaannya apa? Berapa gram gas hidrogen ini? Pertanyaannya ini. Saya kasih tanda tanya di sini. Pertanyaan ini dalam satuan gram. Nah, gimana ini? Maka kalian harus merujuk lagi ke konsep mol. AL yang diketahui volume dan rapatan. Maka kamu jadikan apa? Dari volume dan rapatan kamu lihat satuannya. Bisa kamu jadikan apa? Ini. Masa, Bu. Ini masa, Bu. Masa. Masa. Jadikan massa AL dulu. Massa AL sama dengan volumenya dikali rho. Ya, kalian hitung. Berarti 0,842 cm3 kalikan 2,7 gram per cm3 itu nanti dapat satuan gram AL. Kemudian kembali ke konsep mol, nggak boleh massa, tapi mol AL, paham ya? Mol AL, maka massa yang diperoleh tadi dibagi MR-nya AL. MR AL itu berapa? 27 ya? Nah, MR-nya AL itu nanti dapat mol AL. Paham? Sampai sini kamu bisa dapat molnya H2. Dari apa? Dari perbandingan koefisien. Ya, benar. Koefisien H2 itu 3/2. Koefisiennya AL itu 1 dikalikan molnya AL berapa. Paham ini? Nggak saya tulis karena tempatnya nggak cukup. Itu sudah mol H2 ini ya. Ini mol H2. Nah, pertanyaannya massa H2. Tinggal mol H2 terbentuk dikalikan MR H2. Yaitu 2 ya. Nah, itu sudah diperoleh massa. Sampai sini untuk Zoom yang pertama, waktunya tinggal 1 menit. Nanti kalian nunggu ya, daripada gagal mengkonverting, saya nggak bisa memfasilitasi teman kalian yang tidak bisa ikut. Gitu ya. Niatan saya nggak, kalau absen ini anggap ya, semua pertemuan daring ini masuk semua. Terlepas lupa karena banyak ganti jadwal. Misalnya kelas E besok jam 9, kelas S nanti jam 18. Saya ingatkan sih untuk tetap absen, presensi. Tapi jika tidak ya saya anggap masuk kok. Untuk materi saya berharap ini saya converting, nanti saya unggah kayak tadi. Jadi saya butuh waktu beberapa menit untuk converting, akan saya sambung lagi untuk slide berikutnya. Gitu ya, saya akhiri dulu, ini udah tinggal 1 menit. Gitu ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. 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 Ya, Makasih, Bu. ya. Nanti sambung lagi ya.